Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rusadi, NIM 2214101139, kelas SI1 SP, dengan dosen Ibu Kiki Rizky Nova Wardani MKOM, MK Konsep Dasar Teknologi Informasi. Saya akan membahas tentang komputer. Berikut dasar-dasar komputer dan pengenalan komputer. 1. Pengertian komputer. 2. Perangkat keras komputer hardware. 3. Perangkat lunak komputer software. 4. Brainware. 1. Pengertian komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang memiliki kemampuan mengolah data dan meningkatkan informasi yang bermanfaat bagi manusia. Untuk menggunakan komputer diperlukan hardware, software, dan brainware. Semua masukan yang diterima komputer disebut data, yaitu huruf, angka, grafik, diagram, suara, dan lain sebagainya. Data disebut proses oleh CPU, Central Processing Unit, untuk kemudian diubah menjadi data biner agar dapat diproses oleh CPU untuk menghasilkan keluaran atau output yang berupa informasi yang dapat membantu kegiatan manusia. 2. Hardware. Perangkat keras dapat didefinisikan sebagai peralatan dalam sistem komputer yang dapat dilihat dan dapat dijamah secara fisik. Secara fungsional, perangkat keras dapat digolongkan sebagai berikut. A. Perangkat input, digunakan untuk memasukkan data dalam komputer sesuai dengan format yang diinginkan komputer, untuk kemudian diolah dalam media proses. Contohnya, keyboard, mouse, barcode reader, floppy disk, CD-ROM drive, USB drive, digital kamera, dan mikrofon. B. Perangkat pemroses, terdiri dari CPU, Central Processing Unit, atau prosesor yang didukung oleh motherboard dan dibantu oleh komponen-komponen yang ada di dalam motherboard tersebut. ALU, Allumetric Logic Unit, merupakan unit pengolah data aritmatika dan logika. Data aritmatika yaitu perhitungan matematis, statistika, dan lain-lain. Logika yaitu perhitungan perbandingan lebih besar atau lebih kecil, dan OR, dan lain-lain. CU, Control Unit, merupakan unit pengendalian atas suatu proses yang sedang dikerjakan. MU, Memory Unit, merupakan unit pendukung semua perintah yang sering digunakan oleh prosesor dan disimpan sementara pada bagian ini. Koprosesor adalah kecepatan proses prosesor, disebut juga clock speed, misalnya Intel Platinum 3800 MHz. Berarti prosesor berdetak 8 juta kali dalam 1 detik. Semakin besar nilai clock speed, semakin cepat prosesor tersebut menyelesaikan pekerjaannya. C. Perangkat output, digunakan untuk mengeluarkan hasil pengolahan data dari media pemroses ke dalam bentuk dan format bermacam-macam sesuai dengan keinginan manusia. Contohnya, printer, monitor, plotter, proyektor LED, dan lain-lain. D. Penyimpanan data atau strong media, digunakan untuk menyimpan data hasil pengolahan secara umum. Media penyimpanan atau memori dapat dibagi menjadi dua. 1. Random Access Memory atau RAM, adalah media penyimpanan yang bersifat non-permanen. Data dan proses yang sedang dikerjakan disimpan ke dalam RAM selama komputer aktif atau hidup. Setelah komputer dimatikan, data dan proses akan terhapus.
macam-macam jenis RAM, diantaranya IDORAM, SDRAM, DDR-SDRAM, dan RDRAM. 2. Read-only memory atau ROM. ROM hanya digunakan untuk media yang dapat menyimpan data secara permanen dan tidak dapat diubah-ubah lagi. Contohnya CMOS pada rangkaian motherboard dalam CPU dan bertugas menyimpan instruksi input-output dasar yang dikenal sebagai BIOS. Pada pengertian yang kedua ini, ROM dibagi menjadi dua, yaitu removable disk dan non-removable. Removable disk merupakan media penyimpanan yang tidak mempengaruhi kerja sistem secara langsung. Artinya, pada saat ini media dipasang maupun dilepas secara langsung plug and play pada komputer saat menyala, tidak menyebabkan kerusakan pada sistem komputer secara keseluruhan. Contohnya floppy disk atau disket, CD-ROM, DVD, USB, flash disk, MNC, dan lain-lain. Non-removable disk merupakan media penyimpanan yang mempengaruhi kerja sistem secara langsung, sebab di dalam terdapat file-file sistem operasi dan program-program yang dibutuhkan untuk kerja komputer. Media ini tidak dapat dipasang maupun dilepas secara langsung pada saat komputer bekerja. Contohnya hard disk internal, bootable USB, flash I, dan live CD-ROM. Yang ketiga, software. Perangkat lunak komputer adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur kerja komputer. Adapun itu jenis-jenis perangkat lunak. 1. Sistem operasi. Perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja dari perangkat-perangkat komputer, contohnya sistem operasi atau DOS, Windows, Unix, Linux, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Sistem aplikasi perangkat lunak penunjang untuk tujuan tertentu, misalnya MS Office, Word Processor, CorelDRAW, Adobe Photoshop, AutoCAD, dan lain-lain. Utility untuk menunjang kinerja komputer dan perawatan perangkat keras komputer, misalnya tune-up utility dan antivirus. 4. Perangkat lunak komputer lanjutan. Perangkat lunak bahasa atau language software untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin supaya dapat dimengerti oleh komputer, misalnya assembly C, C++, Pascal, Basic, Java, COBOL, dan Fortran. Compiler, Delphi, Visual Basic, dan Microsoft Word Pro. 5. Perangkat lunak paket pancake software untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum atau sesuai dengan standar. Software ini bertujuan menyediakan berbagai fungsi yang siap untuk dipakai, misalnya Microsoft Office yang berisi sepaket aplikasi untuk perkantoran. Yang terakhir, 4. Brainware. Brainware adalah seseorang yang cakap dan mampu menangani sistem komputer yang akan digunakan. Berikut adalah macam-macam brainware. A. Sistem analis, penanggung jawab dan perencana sistem dari sebuah proyek pembangunan sebuah sistem informasi, khususnya yang memanfaatkan komputer. 2. Programmer,
sebuah sistem atau jaringan komputer. 4. Operator. Pengguna biasa hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Sekian dari saya penjelasan tentang komputer. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.